Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ar-Rahman Safebri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Nadila Azani dari kelas B Indralaya. Nomor identitas mahasiswa 1701111 82 32 80 10. Selanjutnya kita mulai masuk ke materi yang saya jelaskan, yaitu materi pada bab 3, yaitu sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Sejarah hukum perburuhan adalah kisah perjuangan melawan ketidakadilan, mulai dari perbudakan hingga masa purnalisasi. Setiap periode mencerminkan perubahan besar dalam perlindungan terhadap pekerja. Tahukah Anda perbudakan resmi dihapuskan pada tahun 1854, tetapi dampaknya masih bisa dirasakan puluhan tahun kemudian. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke masa yang pertama, yaitu masa perbudakan. Pada masa ini, pekerja adalah budak tanpa hak diperlakukan seperti barang. Mereka sepenuhnya dikuasai oleh majikan yang bahkan memiliki hak atas dan hidup mati mereka. Penghapusan perbudakan pada tahun 1894 hanyalah kemenangan formal yang butuh bertahun-tahun hingga efek perbudakan benar-benar hilang. Bayangkan, sebuah dunia di mana manusia diperlakukan seperti barang. Ya, itu adalah kenyataan di masa perbudakan. Budak tidak memiliki hak apapun, bahkan atas hidup mereka sendiri. Mereka bekerja di bawah kendali penuh majikan yang bisa memutuskan nasib mereka kapanpun saja. Baru pada tahun 1854, perbudakan dihapuskan secara formal. Tetapi kenyataannya, dampak sosial dari masa gelap ini masih terasa hingga puluhan tahun kemudian. Sejarah ini adalah pengingat betapa pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia. Berikutnya kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu masa pekerjaan Rodi. Kerja paksa ditetapkan oleh kolonial Belanda untuk membangun infrastruktur. Pembangunan jalan anyar sampai dengan Panarukan oleh Daendels misalnya, yang dikenal sebagai jalan darah karena banyaknya korban jiwa pada saat pembangunan tersebut. Thomas Stanford Raffles sempat memproklamirkan penghapusan kerja Rodi, tetapi tekanan kolonial Belanda tetap mengesahkan sistem ini hingga tahun 1938. Berikut kita masuk ke ilustrasi pekerja Rodi, jalan anyar sampai dengan Panarukan. Pernahkah kamu dengar tentang jalan anyar sampai dengan Panarukan? Itu adalah proyek ambisius Daendels. Tetapi dengan harga yang sangat mahal, ribuan pekerjaan dipaksa bekerja tanpa bayaran, di bawah terik matahari dan kondisi yang mematikan. Ini bukan sekedar jalan, ini adalah jalan darah. Karena begitu banyak orang kehilangan nyawa. Tragis bukan? Upaya penghapusan kerja Rodi ini baru berhasil pada tahun 1938. Setelah perjuangan panjang, cerita ini mengingatkan kita betapa mahalnya harga kemerdekaan dari sistem kerja paksa. Yang terakhir kita masuk ke masa purnalisasi, sistem kerja kontrak yang sangat merugikan buruh. Jika buruh melanggar kontrak, mereka bisa dipenjarakan atau didenda. Ini memberikan majikan kekuasaan yang besar yang bisa disalahgunakan. Sistem ini akhirnya dihapuskan pada tahun 1941, menandai akhir dari ketidakadilan. Jadi kesimpulan dari materi ini, perjalanan panjang hukum perburuhan mencerminkan perjuangan menuju keadilan, mulai dari perbudakan, kerja Rodi, hingga purnalisasi. Banyak hal yang sudah diperbaiki, tetapi perjuangan ini menjadi pengingat pentingnya hukum melindungi semua pihak. Perjalanan dari masa lalu membentuk hukum perburuhan modern, yang kini terus berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi buruh. Baik, terima kasih sudah menyimak cerita ini dan semoga kita semua menghargai lebih dalam apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.